Kecanduan media sosial bukan jadi sebuah topik baru di era digital ini. Pengguna media sosial gak cuma orang dewasa loh, ada remaja, anak-anak, bahkan sampai balita. Kecanduan media sosial. Penggunaan media sosial punya banyak manfaat. Salah satunya kita bisa mendokumentasikan momen-momen keluarga, bisa berbagi dengan teman-teman, dan bisa juga berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang terus-menerus menjadikan kita harus tiap waktu mengecek apa yang menjadi hal baru di media sosial. Jadi, kita ketergantungan dengan penggunaan media sosial tersebut. Gimana caranya kita tahu kalau udah kecanduan? Beberapa gejalanya diantaranya yang pertama adalah merasa cemas atau tidak tenang. Jadi ketika seseorang sudah mulai kecanduan media sosial, dia akan merasa tidak tenang, merasa cemas ketika tidak bisa membuka HP, membuka media sosial, dan membuka akses internet lainnya. Lalu gejala yang kedua adalah sering menghabiskan waktu untuk mengecek notifikasi dan juga update. Jadi ketika orang sudah mulai kecanduan media sosial, dia akan sering membuka handphonenya untuk melihat notifikasi ataupun update yang dia dapatkan. Lalu gejala yang ketiga adalah mulai mengabaikan tanggung jawab di rumah, keluarga, dan juga di sekolah. Seseorang akan merasa sayang menutup aplikasi media sosialnya dan membuat dia mengabaikan tanggung jawabnya yang lain. Hal ini karena ketika membuka sosial media, rasanya waktu berjalan lebih lambat daripada realita yang ada. Kita sudah membuka media sosial selama 1 jam, namun rasanya seperti 5 menit. Lalu gejala berikutnya adalah menurunnya kualitas tidur di malam hari. Hal ini diakibatkan penggunaan media sosial ataupun handphone di waktu-waktu istirahat tersebut. Seringkali kita semua mulai dari pagi, siang, hingga sore sibuk berkegiatan keluar rumah, sehingga waktu luang yang tersedia hanyalah di malam hari. Dan kita menggunakan waktu itu untuk berselancar di dunia maya. Hal inilah yang membuat kualitas tidur seseorang menjadi menurun. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, namun ternyata habis untuk berselancar di sosial media. Berarti kecanduan media sosial itu banyak dampak buruknya ya? Kecanduan media sosial memiliki berbagai dampak negatif. Di antaranya berdampak terhadap kesehatan fisik kita. Kita menjadi mudah lelah, mata menjadi lebih cepat lelah, kemudian kurang tidur, dan juga penglihatan kualitasnya pun menurun. Selain itu, kecanduan media sosial juga berdampak pada kesehatan mental kita. Seseorang yang kecanduan media sosial bisa jadi akan merasakan kecemasan, kemudian distress, dan juga penurunan self-esteem. Lalu dampak selanjutnya dari kecanduan media sosial adalah menurunnya nilai akademik. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena seseorang yang kecanduan media sosial akan mengalami kesulitan fokus, dan tentunya hal ini akan sangat berdampak pada proses belajar. Lalu dampak yang terakhir dari kecanduan media sosial adalah dampak terhadap perilaku sosialnya. Seseorang akan mulai mengisolasi diri, mengucilkan dirinya dari kehidupan sosial, kemudian akan muncul banyak konflik dengan keluarga, dan bahkan seseorang itu bisa jadi akan memaksakan dirinya untuk memiliki gaya hidup di luar kemampuannya. Terus, penyebab kita bisa sampai kecanduan itu karena apa sih? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecanduan media sosial. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi yang pertama, faktor internal itu muncul dari dalam diri. Di dalam faktor internal ada beberapa poin. Yang pertama, stres dan tekanan tinggi. Jadi ketika orang memiliki kerjaan, kegiatan, tugas yang memiliki banyak tekanan, kita tentunya butuh hiburan. Hiburan yang paling cepat dan murah untuk kita dapatkan adalah membuka media sosial. Yang kedua, kontrol diri. Jadi ketika kita tidak dapat mengontrol apa yang kita inginkan dalam sebuah kegiatan dengan batasan-batasan tertentu, akhirnya kita dapat kecanduan media sosial karena waktu yang kita tetapkan itu tidak ada. Yang ketiga, kurangnya kegiatan. Jadi kalau kita tidak punya agenda yang terstruktur dan kegiatan itu bermanfaat untuk mengembangkan diri kita cenderung untuk mengalihkan waktu kita ke kegiatan lain. Dan hal yang paling mudah adalah dengan membuka media sosial, dan tentunya banyak menguras waktu yang tidak penting. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal muncul dari luar diri. Yang pertama adalah pola asuh keluarga. Ketika seseorang
dididik oleh orang terdekat atau keluarga dengan gadget dan tidak dalam kontrol dari orang terdekat, maka dapat menimbulkan kecanduan gadget atau kecanduan media sosial. Sebagai contoh, ketika balita tantrum langsung diberikan gadget, maka itu akan menjadi salah satu faktor penyebab balita tersebut kecanduan media sosial. Faktor yang kedua adalah gaya hidup. Kalau kita melihat lingkungan sekitar kita, tentunya banyak sekali orang yang menggunakan media sosial. Hal ini dapat memicu kita untuk termotivasi menggunakan media sosial juga. Akan tetapi, tentunya perlu adanya kontrol dalam diri kita untuk bergaul dengan media sosial. Tapi, hal ini ternyata justru mengakibatkan kita sering dan menggunakan media sosial tanpa batas. Terus gimana caranya ya biar kita bisa menguranginya? Tips untuk mengurangi intensitas penggunaan media sosial. Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Kedua, temukan hobi atau kegiatan lain yang menyenangkan dan bermanfaat. Ketiga, tetapkan waktu bebas gadget, khususnya sebelum tidur, matikan notifikasi, dan jauhkan ponsel dari jangkauan Anda selama 1 jam sebelum tidur. Yang keempat, berbanyak interaksi sosial secara langsung. Luangkan waktu untuk bertemu teman, kerabat, keluarga secara tatap muka. Yang kelima, sadari bahwa apa yang ditampilkan di media sosial terkadang bukan realita yang sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman, mulai sekarang harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Kecanduan media sosial bukan Lalu, apakah dampak dari penggunaan media sosial? Salah satunya kecanduan media sosial. Yang kelima, sadari bahwa apa yang ditampilkan dalam media sosial yang pertama adalah faktor internal dulu. Salah. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau nyebutin eksternal dulu. Enggak, mau internal dulu. Tidak dapat mengatur keterbukaan. Media sosial, dia akan bolak-balik mengecek notifikasi ataupun dampak pada kesehatan psikologis kita. Kecanduan mulai lupa.